dengan menyaksikan dan mendengar live devotion Roh Kota Pujian, saudara diberkati. Untuk itu ikuti terus setiap episode live devotion Roh Kota Pujian, baik melalui YouTube, Facebook maupun Instagram Roh Kota Pujian. Jangan lupa juga subscribe, like dan juga share. Selamat menyaksikan live devotion Roh Kota Pujian. God bless you. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hati
besar Tuhan, Engkau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Selamanya, oh, selamanya, oh, selamanya. Kau ku sembah Tuhan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, oh ku bersyukur kepadamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, oh Tuhan? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Engkau baik Tuhan, Kau sungguh baik bagiku. Shalom saudara terkasih, kita bertemu lagi di Live Devotion Rock Kota Pujian Denpasar. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2021 dan tahun baru 2022. Kiranya Tuhan memberikan sukacita, damai sejahtera, dan segala yang terbaik diberikan Tuhan pada tahun ini. Saudara terkasih,
tema pada hari ini saya akan angkat semua pasti ada waktunya. Di Pengkhotbah 3 ayat 1 dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Amin. Saudara yang terkasih, ada kata yang sangat bijaksana sekali yang berbunyi demikian. Waktu tidak dapat menunggu apa yang akan kita lakukan atau kita kerjakan. Tetapi waktu dapat digunakan sebagai bukti dengan hasil yang sudah kita capai. Saya percaya setiap kita pasti punya rencana, harapan saat ini yang sedang kita kerjakan. Mungkin saudara yang terkasih, tahun lalu kita sudah berjuang untuk mencapai sebuah goal, sebuah harapan. Namun sepertinya belum kelihatan hasilnya. Adakala ketika tujuan kita tidak tercapai, kita mulai kehilangan semangat, kita mulai kecewa, mulai menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, saudaraku. Segala sesuatu pasti ada masanya. Mari kita ambil contoh kisah Kejadian 6 ayat 14 tentang berbicara tentang Nabi Nuh. Saya akan bacakan dulu nasnya kebenaran firman Tuhan. Kejadian 6 ayat 14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Saudara terkasih, Nabi Nuh membuat bahtera pada saat itu diperkirakan umurnya adalah 500 tahun. Umurnya 500 tahun, saudara terkasih. Dan masuk ke bahtera diperkirakan berumur 600 tahun. Bayangkan saudaraku yang terkasih, kita bisa membayangkan bila kita mengerjakan sesuatu selama 100 tahun, apa yang terjadi? Mungkin kita bosan, mungkin kita bilang kayaknya nggak mungkin deh, wong 1 tahun aja, 2 tahun aja, kita udah bosan. Namun Nabi Nuh ternyata setia, saudara yang terkasih, mengerjakan bahteranya. Tidak dicatat dalam Alkitab tentang kegagalan apapun yang dilakukan oleh Nabi Nuh pada saat membuat bahtera itu. Mungkin Nabi Nuh kesulitan mencari kayu gofir. Mungkin kesulitan dalam membuat ruang atau sekat-sekat. Salah dalam membuat bentuk ruangan. Atau lainnya, saudara yang terkasih. Pertanyaan kita, kenapa Nabi Nuh akhirnya bisa membuat bahtera yang diperintahkan Tuhan itu? Kita mungkin berpikir, itu kan karena rencana Tuhan, karena itu kan Tuhan yang menuntun, bla 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 dan sebagainya. Tapi coba kita lihat saudara yang terkasih, bagaimana Nabi Nuh itu bisa mengerjakan sebuah bahtera yang begitu besarnya, begitu banyak tempatnya, di mana bisa menampung semua jumlah hewan yang diperintahkan Tuhan. Luar biasa sekali saudara yang terkasih. Nuh itu bukan siapa-siapa. Nuh itu kalau dalam Alkitab dikatakan petani anggur yang pertama. Coba kita bayangin saudara terkasih, kita bukan expert dalam bidangnya, kita bukan mengerti dalam hal yang akan kita buat. Tetapi kita mencoba berani membuat. Apa yang terjadi? Pasti banyak salahnya saudaraku. Pasti banyak kekeliruannya. Tapi mengapa saudara terkasih? Nuh bisa membuat bahtera itu. Ada beberapa kunci tentang Nabi Nuh, mengapa dia bisa membuat bahtera tersebut. Ya benar saudaraku, yang pertama Nabi Nuh itu setia mendengarkan Tuhan. Setia mendengarkan Tuhan dan rencananya diserahkan kepada tangan Tuhan. Kenapa? Karena Nuh tidak mengerti apa yang harus dia lakukan. Dia hanya berserah kepada Tuhan. Nuh orang yang taat kepada Tuhan. Nuh orang yang setia kepada Tuhan. Yang kedua, saudara kasih, Nabi Nuh adalah orang yang konsisten dalam mengerjakan bahteranya. Coba bayangin saudaraku, kita tadi lihat kurang lebih 100 tahun dalam membuat bahtera. Kita bisa katakan, bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Kita mungkin sedang mengerjakan sesuatu, ada kendala, kita udah mulai kendor, kita udah mulai melemah, kita udah mulai, ya udah, saya nggak mungkin bisa, saya nggak mungkin mampu, saya nggak mungkin bisa melakukan hal ini. Tetapi kita coba belajar dengan Nabi Nuh, saudaraku yang terkasih.
Nabi Nuh konsisten dalam mengerjakan bahteranya. Artinya konsisten bukan berarti dia tidak ada halangan, dia tidak ada rintangan. 100 tahun dia mengerjakan bahtera itu, pasti banyak terjadi rintangan. Mungkin terjadi bongkar kayunya, bongkar sekatnya, dan sebagainya. Tetapi kita coba lihat. Nuh itu orang yang konsisten, saudaraku yang terkasih. Yang ketiga, Nuh menghadapi segala kesulitan tanpa menyerah. Kita seringkali menyerah. Ketika kita melakukan segala sesuatu dan kayaknya tidak mencapai hasil yang maksimal, kita udah bilang, aduh kayaknya saya nggak cocok deh. Aduh kayaknya saya nggak bisa mengerjakan hal ini dan sebagainya. Nuh tidak pernah menyerah. Nuh menghadapi kesulitan tanpa menyerah dan dia mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Yang keempat, saudara yang terkasih, Nabi Nuh tetap setia dan tanpa beban dalam mengerjakan bahtera. Bayangin saudara yang terkasih, Nuh tidak pernah mengerti bagaimana cara membuat bahtera, tetapi dia hanya tahu dan taat kepada Tuhan. Dia membuat bahtera. Dan apa yang terjadi saudaraku, biasanya setiap orang yang bukan expert pada bidangnya, untuk membuat sesuatu, dia pasti akan melakukan mental block dulu. Dia pasti membuat barrier dalam hidupnya dulu. Aku nggak mungkin bisa. Tetapi bagaimana dengan Nabi Nuh? Dia tetap setia saudaraku. Meskipun dia belum tahu bayangannya bahtera kayak apa. Tuhan hanya menyebutkan bla 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 dan sebagainya. Tetapi Nuh setia, Nuh mendengarkan dan tanpa beban mengerjakan bahtera. Meskipun dia nggak tahu blueprintnya kayak apa. Zaman itu saudaraku yang terkasih. Dia hanya mengandalkan hikmat Tuhan. Yang kelima saudaraku yang terkasih, Nabi Nuh percaya bahwa pada saatnya nanti bahtera tersebut pasti akan selesai dibuat. Amin saudaraku. Seringkali kita tidak pernah mengerti apa yang kita kerjakan hari ini, kita ingin buru-buru cepat-cepat selesai dan instan. Kadang-kala Tuhan membuat hidup kita semakin berbelok-belok terlebih dahulu sebelum kita menikmati hasil tersebut. Tapi percayalah saudaraku yang terkasih, bahwa ketika kita mengerjakan sesuatu, kita punya goal, pasti akan selesai dan diselesaikan dengan baik. Kalau saudara-saudara saat ini sepertinya mengerjakan sesuatu, mungkin tahun lalu tidak tercapai targetnya, mungkin tahun lalu saudara merasa kesulitan dalam mencapai harapan tersebut, tapi percayalah saudara yang terkasih, lakukanlah 5 hal tadi, seperti yang Nabi Nuh lakukan, maka pada waktunya nanti kita akan mencapai hasil yang kita rencanakan atau yang kita harapkan. Saudaraku, jangan menyerah, sebab sesuatu itu ada masanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.